Bisa. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya peserta MPLS 2020? Baiklah, materi mengenai pendidikan anti korupsi. Apakah ada yang tahu? Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Anti artinya melawan, menentang, memusuhi. Korupsi adalah penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Jadi, pendidikan anti korupsi adalah gerakan perubahan melawan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan negara. Terdapat dua faktor penyebab korupsi, internal dan eksternal. Internal dalam diri, sifat tamak, tingginya gaya hidup, dan kurangnya moral. Dua, eksternal, luar diri. A. Politik atau kekuasaan. B. Lemahnya penegak hukum. C. Ekonomi karena tingginya suatu kebutuhan. D. Kurangnya keteladanan seorang pemimpin. Menurut Indeks Korupsi 2020, bahwa Indonesia berada di peringkat ke-85 dari 180 negara di dunia. Menandakan bahwa Indonesia berada di tengah antara negara bersih dan terkorupsi. Indonesia perlu meningkatkan gerakan anti korupsi agar peringkatnya naik menuju negara bersih dari korupsi. Terdapat 7 klasifikasi korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang pertama, merugikan negara. Yang kedua, suap. Ketiga, gratifikasi. 4, penggelapan dalam jabatan. 5, pemerasan. 6, konflik kepentingan. Dan 7, perbuatan curang. Ternyata korupsi berawal dari hal-hal kecil seperti mencontek, bolos, bully, ngaret, iri. Apakah kalian seperti itu? Ada contoh kasus. Si A diberi uang SPP selama 2 bulan oleh orang tuanya, ternyata hanya dibayarkan 1 bulan saja. Itu sudah termasuk korupsi. Nah, kalian jangan seperti itu ya. Contoh kasus yang kedua, si B bangun kesiangan sehingga berangkat sekolah jam 7.20. Otomatis gerbang sudah dikunci dan kalian bolos di warung kopi. Nah, kalian jangan seperti itu juga. Bagaimana caranya agar terhindar dari korupsi ya? Nah, terapkan nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, kejujuran. 2, kepedulian. 3, kemandirian. 4, kedisiplinan. 5, tanggung jawab. 6, kerja keras. 7, kesederhanaan. 8, keberanian. Dan 9, keadilan. Jadi kalian harus mengaplikasikan nilai-nilai tersebut agar terhindar dari korupsi. Nilai tersebut merupakan penjabaran dari Pancasila. Yuk, amalkan Pancasila. Mulai hari ini, stop mencontek. Percaya diri terhadap kemampuan sendiri. Lalu kita tingkatkan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus selalu bersyukur. Kemudian kita hidup sederhana namun barokah. Insya Allah hidup kita akan selalu dicukupkan, asalkan kita berusaha dengan halal dan kita akan dijauhkan dari korupsi yang semakin hari semakin merajalela. Hidup pendidikan anti korupsi.